Sebelum saya mengundang teman-teman untuk bisa secara spontan ikut membacakan puisi dari karya Bapak Gede Hartawan, saya ingin mengundang Bapak Gede Hartawan untuk bisa tampil ke depan, berbagi kata untuk menceritakan kepada kita bagaimana proses dari lahirnya buku ini. Saya undang kepada Bapak Gede Hartawan, mohon beri aplaus yang mulia. Saya mungkin tidak banyak merespon kata, tapi saya merespon kehadiran para senior saya, Bu Abu, Istri Abbas Ketut, ada Jengki bersama kawan-kawan, ada juga Ole di tengah kita, dan lain. Saya terharu. Ini bulan yang berkah bagi saya, merupakan balas dendam juga dari sakit yang diberi Tuhan pada saya pas bulan Oktober. 28 Oktober saya ambil, 31 Oktober saya bangkit lagi dengan spirit kawan-kawan untuk eksis, untuk mencoba, kalau Warid bilang mencoba menghirup multivitamin dari visi untuk semua dan kesehatan saya. Terima kasih untuk Bendara Budaya yang telah memfasilitasi, dan inilah cara terbaik seorang sahabat untuk meriangkan saya, memberi suplemen untuk saya mengalir, menghilangkan kesadaran akan sakit untuk bergerak mencapai puisi dengan kehidupan yang serius. Pada saat ini saya juga ucapkan terima kasih bahwa komunitas Tebu Leleng yang betapapun kualitasnya, yang saya suka adalah kebersamaan. Jadi saya menangkap aura kerabatan yang luar biasa dari perayaan. Saya pakai sebuah perayaan kehadiran teman-teman di Bentara ini, bagi saya sebuah perayaan atas pemerolehan saya yang tidak seberapa. Justru perayaan ini bagi saya luar biasa. Teman-teman hadir, kemudian komunitas merespon, ada Kusenire, Cemara Angin, kemudian ada komunitas film Leleng di bawah Bu Syafir, merespon karya saya yang mungkin tidak seberapa dibandingkan karya Jengki, karya Saudara Abbas, karya Ole, tidak seberapa, tetapi menjadi lebih bermakna dengan pro dan kontranya, dengan mungkin nanti kita bisa perbincangkan, dicoba dialih mediakan dengan segala keterbatasan dan ada mungkin sedikit kelebihannya. Jadi saya memandang ini sebuah pintu samping untuk memberi makna pada puisi. Di samping sudah biasa formal kita lakukan, kita mencoba dengan tembang, kita mencoba memberi ruang pada puisi untuk sampai. Kalau toh tidak sampai, itu bukan kesalahan komunitasnya, mungkin kesalahan puisi saya yang tidak bisa sampai dengan medium itu, karena puisi sudah sangat musikalitas, sangat berirama. Kenapa harus dikasih tembang pukul lagi? Puisi sudah cukup filmis. Kenapa perusahaan kok berani-beraninya alih mediakan menjadi film? Nah, ini mungkin bisa diperbincangkan, tetapi dengan segala kerendahan hati, itulah kami coba paguyuban semacam laskar. Saya dengan Ole, dengan Bu Sakti menyebut bukan lagi komunitas budaya, tapi laskar. Karena laskar itu daya tempurnya lebih hebat dari sekedar komunitas. Kalau komunitas daya tempurnya agak rendah, tapi komunitas laskar. Nah, kalau tadi saya diminta untuk memberi pertanggungjawaban dalam petik puisi saya, ya tidak banyak saya lakukan, bahwa itu sebuah sesuatu yang mengalir, dan itu saya bisa lakukan sebagai satu konsekuensi bahwa dari pergaulan kreatif dengan teman-teman,
ya lahirlah kalau itu disebut puisi, lahirlah puisi dan saya bisa himpun, dan bisa terhimpunnya ini juga berkat ngayah dari komunitas Mahima. Saya tidak keluar dana spesial pun, Mahima mendorong saya, Mahima dengan pimpinan Oleh, Madir Aden Oleh, perwakilan Mentesa, menggesek saya untuk mencoba berani menghimpun karya kemudian dibukukan. Dan itu atas perdebatan perbincangan banyak boleh, dan ini pun nanti akan menjadi jembatan untuk karya-karya berikutnya pada teman-teman yang ingin berkreasi di bidang penulisan. Jika kemudian Putu memilih S2 tanah, mungkin bagi Putu, persepsi Putu itu mungkin kontekstual dalam perenungannya setelah ini yang berkaitan dengan penolakannya terhadap reklamasi. Kemudian jauh sebelum reklamasi, Putu sudah mencoba membaca Bali kerakusan hegemoni yang mengangkat untuk mengeksploitasi tanah untuk Bali. Terbukti jauh sebelum orang ribut sebelum soal reklamasi, Putu sudah bicara di beberapa tempat dalam drama Cupak Tanah. Itu satu pembacaan Putu terhadap bagaimana tanah Bali dirampok dan dimakan. Terakhir, Putu sangat tertarik dengan kemolekan tubuh Sukreni garis Bali, dan itu dieksploitasi. Roma itu menjadi pentas drama, dan di sana Putu menunjukkan bahwa betapa Sukreni sebagai simbol Bali telah diperkosa oleh hegemoni kekuasaan. Nah, itu barangkali bisa diperbincangkan, bisa ditolak, bisa diperdebatkan, tetapi pembacaan Putu seperti itu. Abbas mungkin lain pembacaannya, reklamasi sah-sah saja, itu dari kacamata mana kita mana tanpa kepentingan, dan keterusan budi mungkin akan memberi pembacaan yang sama-sama berbeda, dan itu di alam demokrasi sah. Nah, itulah dengan segala keterbatasan tubuhku luka pesisir, tubuhmu luka pegunungan, itu bisa tampil di tengah-tengah kita dengan selamat sentosa, dan saya bisa melewati 3 tahun terkungkung dalam belenggu sakit itu sekarang diberi nikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Jadi puisi itu bisa hadir dengan kita. Dan Warih dengan cukup cengang saya ketika dia bicara di PGRI, membedah buku saya, membedah tubuh saya, sehingga saya melihat Warih wawasan dan pembicaraannya cukup berlebihan. Padahal saya tidak menanam seperti itu, tetapi Warih dengan kata soliter dan solider itu cukup mengganggu saya, sekaligus menjadi refleksi diri. Betulkah jangan Warih sekitar basa-basi atau memang tidak basa-basi? Dan saya respon teman-teman dan beri saran dari teman-teman untuk proses selanjutnya. Saya tetap menginginkan ini sebuah proses yang tidak berhenti pada taraf titik, tapi akan terus berlanjut. Dan pada malam hari ini juga dengan hormat, dengan rasa karib yang luar biasa, saya mengundang teman-teman untuk merayakan malam ini dengan pembacaan puisi, atau dengan komentar, dengan saran, dengan kritik, dan perdebatan yang dipimpin atau dihadir oleh pembawa acara. Nah, sementara itu saya khawatir kalau saya menjelaskan atau mengungkapkan tentang puisi, malah pengungkapannya lebih cerdas dari puisi yang goblok. Puisi artinya tidak ada apa-apa, yang saya ngomong malah lebih hebat komentar saya dari puisi saya yang ya biasa-biasa, tidak ada apa, sama dengan kata-kata yang tulis di belakang-belakang truk itu kan, bertemu janamu hidup, ya hanya apa sebagainya. Nah, dan saya harapkan diskusi pada malam ini mungkin nanti tidak terfokus kepada puisi ini, tapi bagaimana kita membaca peradaban kita yang sekarang sudah berani nadir dan berumbu dengan sakit yang sedemikian kuat, masih sempat depan Warih, depan radar, depan Fajar ngomong bahwa Jokowi sekarang mulai revolusi mental dari titik nol.
Jadi kalau Fremantle dari titik 20-25% ya bagus, tapi dari titik 0, dari dia mengubah paradigma mulai dengan kerja yang sangat berat, konsekuensinya tentu akan banyak. Nah, kita tidak akan menyentuh itu, tetapi bagaimana kita menyentuh minimal diri sendiri untuk melalui puisi. Itu barangkali Fremantle yang sangat hebat. Dan sekali lagi terima kasih ucapkan pada teman-teman kerabat yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama ikut dalam perayaan ini. Itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih, dan terimalah tubuhku dengan seadanya, ya, dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kasih, dengan segala perih juga, supaya malah kita berbagi untuk bersama. Terima kasih.